join lagi ya. Oke. Ya, terakhir naik ranjang, Mm-mm. naik ranjang mungkin sekitar ya 2 bulan, ya 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulan. Terus Iya. baru masuk di sini. Cinta Nah, di ujung saja dah. ngomong Mas Eza nih, gimana nih perasaannya nih? Bergabung di tengah-tengah jalannya sinetron yang konfliknya juga gak kalah panas nih, terus langsung menjadi pemeran utama. Ada. Gimana tuh? Em, Jujur ini challenging sekali buat saya jujur ya, karena challengingnya itu adalah pertama saya masuk di tengah, di mana saya nggak tahu alur ceritanya seperti apa dari awal ya gitu. Jadi saya harus observasi dari episode 1 sampai episode 5 awal, terus sama 5 episode terakhir sebelum saya masuk sini. Terus yang ketiga, em, ini pertama kalinya saya beradu acting ya gitu dengan Shiva, terus belum lagi yang lain-lain gitu. Teman-teman yang lain juga ini baru pertama kali sama mereka semua, jadi ini challenging banget. Dan tapi alhamdulillahnya eh saya bisa dapetin itu semua gitu ya. Saya bisa dapetin itu semua karena mereka di sini orangnya welcome sekali gitu, humble semua pemainnya di sini. Terus cara cerita juga dibantu ya gitu, karena mau bagaimanapun fondasi itu adalah cerita, Mm. penyutradaraan baru semua pemain gitu. Nah di sini mulai dari cerita juga udah terbantu, em, dari penyutradaran juga udah oke banget gitu. Saya juga dibantu diarahkan untuk menjadi seorang Ustadz Adi di sini gitu. Terus Mm-mm. Ustadz Adi yang punya masa lalu yang gimana. Jadi bukan hanya sekedar seorang Ustadz yang ibaratnya straight lurus aja gitu ya. Nggak seperti itu, tapi ada masa lalunya yang seperti apa gitu. Jadi observasinya cukup agak berat sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah bisa dijalankan dengan baik. Oke. Ada kendala nggak penyesuaian karakternya sebelum dengan karakter di sinetron yang sebelumnya? Enggak sih, mungkin karena saya udah observasi terlebih dahulu ya gitu. Terus habis itu banyak ngobrol juga sama Cut Siva, baiknya seperti apa gitu ya. Terus gimana cara kita nge-build chemistry dan gimana cara kita membangun setiap adegan per adegan itu ada nilai value-nya. Jadi semua terasa mudah kok. Insya Allah. Oh, oke. Sekarang perkembangan karakternya Adi sendiri itu udah sampai mana Mas Reza ya? Terakhir kan dia hadir bantuin Rindu untuk memperjuangkan soal anaknya kan. Nah itu Hmm. udah sampai mana sekarang karakter baru ini? Oke, mulai dari awal masuk itu kan biasa perkenalan karakter seorang Adi. Terus habis gitu sekarang itu udah masuk fase di mana seorang Adi udah mulai cinta sama Rindu gitu. Cuman cinta tetap ya, maksudnya pelan-pelan gitu loh, nggak yang wah banget gitu. Jadi eh, apa ya, ini sesuai dengan ekspektasi juga. Maksudnya ini apa yang dirasakan seorang Adi itu relate gitu loh dengan mungkin apa yang dirasakan sama orang-orang di luar sana. Jadi mulai muncul perasaan tuh nggak yang langsung cinta wah gitu gimana, enggak gitu, tapi benar-benar sedikit demi sedikit gitu perasaan itu muncul sampai akhirnya ya totally mencintai Rindu. Oke, sempat terbebani nggak sih karena kan masih hangat nih bayang-bayang sama Fauzan yang karakter yang dulu ya. Itu sempat kayak, aduh bisa nggak ya? Gue sempet ragu atau gimana nggak? eh Enggak sih, insya Allah enggak ya Nggak. gitu, insya Allah enggak, insya Allah enggak, insya Allah enggak, karena em, gimana pun ini kan tanggung jawab juga ya gitu, tanggung jawab untuk memerankan sebuah karakter si Adi ini. Terus habis gitu banyak bertanya juga sama sutradara, terus kenapa kok ini bisa seperti ini, kenapa kok bisa seperti ini. Terus banyak juga yang saya juga belum tahu karakter ini, oh, apa ini siapa gitu ya. Tapi akhirnya sekarang udah tahu semua gitu, jadi ya aman, alhamdulillah. Bagaimana sosok Cut Siva yang sebenarnya saat di luar syuting? Kamu jangan share dulu, aku Kebetulan mau datang. ngomongin tentang kamu nih. Oke, Silakan, silakan, oke, Cut Siva. welcome, Chef Ya. Siva. Oke, Assalamualaikum. welcome. Waalaikumsalam. Kabar Hai, Joy. Sil. Hai Kak Dio. Hai Hai, Willow. Apa hai. kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pertanyaan awalku berapa sih kan? Luar Oke, biasa. Mas Reza lanjut nih, mumpung ada orang yang langsung. Jadi nggak ngomongin di belakang nih. Nah, iya benar. Oke, jujur gini, ini kan baru judul pertama ya, gitu. Judul pertama syuting sama Shiva.
seperti yang saya bilang juga tadi untuk nge-build chemistry-nya seperti apa. Alhamdulillahnya ini adik satu ini itu sangat komunikatif sekali. Jadi untuk diajak komunikasi enak, lancar. Belum lagi kalau tanya humble, udah pasti sangat humble sekali. Terus, gini, saya belajar satu hal dari Shiva. Deg-degan. Oh my Ya, God. jujur, belajar satu hal. Kan kita syuting kan sempat ya gitu, maksudnya kendalanya karena force major. Contoh kayak sekarang lagi hujan gitu. Terus kita syuting sampai malam gitu kan. Terus saya cuma bilang, ini kapan kelarnya ya gitu. Berasa capek ya gitu. Tapi Shiva, tau nggak? Shiva bilangnya apa? Dia umurnya di bawah saya. Mungkin sama seperti Bang Rio, kita sama merasakan. Oke, Shiva tuh bilang gini. Shiva bilang, tenang aja kak, lelahmu itu jadi Kalau malu. Oh, Jadi kata-katanya tuh luar biasa sekali buat saya. Nah, lelahmu itu jadi lelahmu itu kata-kata soal Shiva. Masya Allah. Buat capek-capeknya semua bertahan buat kita, itu dibalas sama Allah. Tapi kalau gak gitu Oh. nanti bete. Ketika bete. Tadi apa tadi semua. Mas Eza? Lelahmu apa? Lelahmu? Lelahmu itu akan menjadi Lilahmu. Lilah. Lilahmu. Oh, lilahmu. Iya, iya. Oh, bagus sekali kalimat. luar biasa sekali kan. Iya, iya. Oke, kalau Coach Siva sendiri gimana? Gimana sih seorang Eza Junino nih di luar syuting? Oke, Masya Allah banget. Aku bersyukur banget loh setelah biasa ketemu-ketemu di acara-acara awards ya. Kayak, wah, Kak Eza. Terus sekarang bisa satu frame, bersyukur sekali, senang banget. Dan awalnya sempat khawatir kayak, aduh gimana nih orangnya. Aku takut ya gimana gitu, aku sungkan. Ternyata malah Kak Eza duluan nih nyamperin kayak, Dek, halo apa kabar? Terus habis itu langsung, udah cair aja gitu karena satu dan lain hal. Langsung membahas hal yang jadi gimana ini boleh tolong bantuin aku, padahal harusnya aku yang minta tolong bantuan kakak senior ini, tapi Kak Eza humble banget, terus icebreaker banget, bener-bener bisa tahu situasi, bahkan bukan cuma ke aku doang, kalau teman-teman yang lain lagi pada bete juga sangat menghibur ya. Kalau Walaupun dia udah mulai diem, ya jadi saya harus jadi ice breaking ya. Gitu. dan ada aja kelakuannya Kak, beneran deh, aku sampai ya ampun, bukan menghibur satu orang tapi satu tim, walaupun mengorbankan satu orang. Ya, ada kejadian waktu itu, saking kita udah gak boleh, isengnya tuh bener kelewat iseng banget. Biasanya suka ada aja gitu yang dikerjain yang diisengin. Salah satunya waktu itu kita syuting sampai, kalau satu dan lain hal kita harus lebih dari jam 12 malam atas persetujuan semua. Kita syuting First major balik lagi. Oke. Kemudian pas lagi syuting kita lagi hening nih, semua udah pada mulai lowbat 1:30 pagi, tiba-tiba ada kejadian jedar. Apaan tuh? Pas kita nengok, Kaiza lagi pelukan sama seseorang. Kaiza lari terus nabrak orang, terus pelukan sampai jatuh guling-guling. Jadi ada orang makeup lagi duduk, ceritanya kan mobilnya meledak, dar gitu. Wah rindu gitu. Jadi saya nganggap orang makeup itu rindu. Jadi padahal dia sambil ngantuk-ngantuk gitu. Jadi sampai keboling, kejungkil-jungkil balik. Jadi satu tim ketawa semua. Semua ketawa karena seolah-olah itu rindu ya. Yeah. Dilindunginya sampai berguling-guling. Padahal bukan rindu. Kayak di situasi di situ bukan kita ketawa karena itu ya Allah benar-benar ada aja kelakuannya. Tapi terima kasih ya Kak. Syuting jangan terlalu serius-serius. Iya. Stres-stres maksudnya. Saking kita ketawa terus jadi agak lama kita syuting. Ada aja enggak, aku enggak kok. Anda? Iya. Udah deh. Maafkan enggak. Pokoknya seru banget syuting sama Eza.